Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pariman MBSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Mbak Iza Aulia Agasya dengan NIM 2119277. Yang kedua Siti Solihah dengan NIM 2119281. Yang ketiga saya sendiri Fatona Agustin NIM 2119305. Yang keempat ada Mas Sofiuddin Alhamdani dengan NIM 2119310. Dan yang terakhir Mbak Aisy Izzatul Milah dengan NIM 2119. Langsung saja materi yang pertama yaitu dewasa awal. Dewasa awal merupakan masa dewasa atau satu tahap yang dianggap kritikal selepas alam remaja yang berumur 20-an sampai 30-an. Dianggap kritikal karena disebabkan pada masa ini manusia berada pada tahap awal pembentukan karir dan keluarga. Pada peringkat ini, seseorang perlu membuat pilihan yang tepat demi menjamin masa depannya terhadap pekerjaan dan keluarga. Pada masa ini juga, seseorang akan menghadapi dilema antara pekerjaan dan keluarga. Berbagai masalah mulai timbul, terutama dalam perkembangan karir dan juga hubungan dalam keluarga. Dan masalah yang timbul tersebut merupakan salah satu bagian dari perkembangan sosio-emosional. Adapun ciri perkembangan dewasa awal yang pertama yaitu berorientasi pada tugas, bukan pada diri atau ego. Yang kedua, tujuan yang jelas dan kebiasaan kerja yang efisien. Yang ketiga, mengendalikan perasaan pribadi. Yang keempat, keobjektifan. Yang kelima, menerima kritik dan saran. Yang keenam, pertanggungjawaban terhadap usaha-usaha pribadi. Yang terakhir yaitu penyesuaian yang realistis terhadap situasi baru. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah, NIM 2119281 sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang dewasa madya. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dewasa yang berawal dari masa dewasa muda yang berusia 40 sampai 65 tahun. Pada masa dewasa madya ada aspek-aspek tertentu yang berkembang secara normal. Aspek-aspek lainnya berjalan lambat atau berhenti. Aspek-aspek jasmaniah mulai berjalan lamban, berhenti, dan secara berangsur menurun. Aspek-aspek psikis seperti intelektual, sosial, emosional, dan nilai masih terus berkembang walaupun tidak dalam bentuk penambahan atau peningkatan kemampuan, tetapi berupa perluasan dan pematangan kualitas. Pada akhir masa dewasa madya, sekitar usia 40 tahun, kekuatan aspek-aspek psikis ini pun secara berangsur ada yang mulai menurun dan penurunannya cukup drastis pada masa akhir usia. Menurut Levinson, masa dewasa madya berusia 40 sampai 50 tahun. Masa dewasa madya adalah masa peralihan dari masa dewasa awal. Pada usia 40 tahun, tercapailah puncak masa dewasa. Setelah itu, mulailah beralih ke masa madya, tengah baya antara usia 40 sampai 45 tahun. Dalam masa ini, seseorang memiliki 3 macam tugas, yaitu 1. Penilaian kembali pada masa lalu. 2. Perubahan struktur kehidupan. 3. Proses individuasi. Artinya, seseorang menilai masa lalu dengan kenyataan yang ada saat ini. Dan dengan pandangan ke depan, seseorang berubah struktur kehidupannya dengan menyesuaikan pemikiran rasional pada zaman saat ini. Proses individuasi akan membangun struktur
kehidupan baru yang berlangsung sampai fase penghidupan yang berikutnya, yaitu permulaan masa madya, 45-50 tahun. Ciri-ciri perkembangan dewasa madya. 1. Usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. 2. Usia madya merupakan masa transisi. 3. Usia madya adalah masa stres. 4. Usia madya adalah usia yang berbahaya. 5. Usia madya adalah usia yang canggung. 6. Usia madya adalah masa berprestasi. 7. Usia madya adalah masa evaluasi. 8. Usia madya adalah usia dievaluasi dengan standar ganda. 9. Usia madya merupakan masa sepi. 10. Usia madya merupakan masa jenuh. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizi Zatul Milah, NIM 2119324. Di sini saya akan menerangkan sedikit materi tentang dewasa akhir atau lansia. Masa dewasa lanjut usia merupakan masa lanjutan atau masa dewasa akhir 60 ke atas. Perlu memperhatikan khusus bagi orang tuanya yang sudah menginjak lansia dan anaknya yang butuh dukungan juga untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab. Saat individu memasuki dewasa akhir, mulai terlihat gejala penurunan fisik dan psikologis, perkembangan intelektual dalam lambatnya gerak motorik, pencarian makna hidup selanjutnya. Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Lawannya adalah despair, yaitu rasa takut mati dan hidup terlalu singkat, rasa kekecewaan. Beberapa hal hadapi krisis di masa lansia adalah tetap produktif dalam peran sosial, gaya hidup sehat, dan kesehatan fisik. Akibat perubahan fisik yang semakin menua, maka perubahan ini akan sangat berpengaruh terhadap peran dan hubungan dirinya dengan lingkungan. Keadaan ini mengakibatkan interaksi sosial para lansia menurun, baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini secara perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Ciri-ciri perkembangan dewasa akhir. Yang pertama, adanya periode penurunan atau kemunduran yang disebabkan oleh faktor fisik dan psikologis. Yang kedua, perbedaan individu dalam efek penuaan. Ada yang menganggap periode ini sebagai waktunya untuk bersantai, ada pula yang menganggapnya sebagai hukuman. Yang ketiga, ada stereotip mengenai usia lanjut yang menggambarkan masa tua tidaklah menyenangkan. Yang keempat, mempunyai status kelompok minoritas, adanya sikap sosial yang negatif tentang usia lanjut. Yang kelima, adanya perubahan peran karena tidak dapat bersaing lagi dengan kelompok yang lebih muda. Yang keenam, penyesuaian diri yang buruk timbul karena adanya konsep diri yang negatif yang disebabkan oleh sikap sosial yang negatif. Yang ketujuh, adanya keinginan untuk menjadi muda kembali, mencari segala cara untuk memperlambat penuaan. Yang kedelapan, sikap sosial terhadap usia lanjut. Kebanyakan masyarakat menganggap orang berusia lanjut tidak begitu dibutuhkan karena energinya sudah melemah. Tetapi ada juga masyarakat yang masih menghormati orang yang berusia lanjut, terutama yang dianggap berjasa bagi masyarakat sekitar. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Agasa dengan NIM 2119277. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Menurut Erikson, perkembangan psikososial masa dewasa akhir ditandai dengan 3 gejala penting, yaitu keintiman, generatif, dan integritas. Langsung saja yang pertama, yaitu perkembangan keintiman. Keintiman dapat diartikan sebagai suatu kemampuan memperhatikan orang lain dan membagi pengalaman dengan mereka. Orang-orang yang tidak dapat menjalin hubungan intim dengan orang lain akan terisolasi. Menurut Erikson,
Pembentukan hubungan intim ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh orang yang memasuki masa dewasa akhir. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan generatif. Generativitas adalah tahap perkembangan psikososial ketujuh yang dialami individu selama masa pertengahan masa dewasa. Ketika seseorang mendekati usia dewasa akhir, pandangan mereka mengenai jarak kehidupan cenderung berubah. Mereka tidak lagi memandang kehidupan dalam pengertian waktu masa anak-anak seperti cara anak muda memandang kehidupan, tetapi mereka mulai memikirkan mengenai tahun yang tersisa untuk hidup. Pada masa ini, banyak orang yang membangun kembali kehidupan mereka dalam pengertian prioritas, menentukan apa yang penting untuk dilakukan dalam waktu yang masih tersisa. Selanjutnya yang ketiga yaitu perkembangan integritas. Integritas merupakan tahap perkembangan psikososial addiction yang terakhir. Integritas paling